Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah salat zuhur yang Allah muliakan. Pada hari ini kita masuk dalam bab sifat salat Nabi di halaman 172 di buku yang antum pakai. Bab ini diringkas oleh penulisnya Syekh Abdul Azim Badawi. Kalau kita lihat di catatan kaki nomor 14, aslinya ini dari kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani, guru beliau sendiri. Guru penulisnya kitab Al-Wajiz. Mari kita baca bagaimana cara sholatnya Nabi SAW. Rasulullah SAW apabila berdiri hendak mengerjakan sholat, maka beliau menghadapkan dirinya ke Ka'bah, karena Ka'bah adalah kiblat. Dan kita sudah pelajari bahwa sholat tidak akan sah apabila dikerjakan tidak menghadap kiblat. Tentunya ada pengecualian. Semisal sholat sunnah yang dikerjakan di atas kendaraan, ini boleh meskipun tidak menghadap kiblat. Begitu juga dengan orang yang memang tak mampu menghadap kiblat, mencoba untuk mengusahakannya tapi memang tidak memiliki kemampuan untuk menghadap kiblat, maka tidak menghadap. Tapi selama masih bisa maka menghadap kiblat, dan itu harus. Bila tidak, maka tidak sah sholatnya. Beliau berdiri dekat sutroh. Kita baca catatan kakinya, halaman nomor 15. Sutroh itu adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pembatas, diletakkan di depan orang yang sedang sholat. Apakah itu bentuknya dinding masjid, ataukah tiang, ataukah tas, ataukah kayu, ataukah mungkin orang lain yang sedang sholat. Maka beliau berdiri menghadap kiblat dan berdiri di dekat sutroh, supaya tidak ada yang menghalang, tidak ada yang melintasi beliau sholat. Lalu beliau pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya segala amal tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan dengan apa yang dia niatkan. Maksudnya, berdirinya beliau itu sudah bentuk niat mau sholat. Dan sudah kita baca pada halaman sebelumnya bahwa Rasulullah SAW memang tak pernah seumur hidupnya mengucapkan usolli dan seterusnya. Tidak akan kita dapati hadis meskipun dhaif, meskipun lemah, bahwa Nabi SAW mengucapkan usolli dan seterusnya. Karena beliau memang tidak pernah mengucapkan yang demikian. Kemudian Rasulullah SAW memulai sholatnya dengan ucapan Allahu Akbar. Berarti sholat itu mulainya sebenarnya masuknya adalah dengan takbir. Makanya para ulama mendefinisikan sholat itu adalah rangkaian gerakan khusus dengan bacaan khusus yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti permulaannya sholat, masuknya itu adalah dengan takbir, bukan dengan usolli dan semacamnya. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan diletakkan pada dada, kemudian mengarahkan pandangan matanya ke lantai. Kemudian memulai bacaan dengan doa iftitah yang banyak macamnya. Nanti akan disebutkan contoh doa iftitah di halaman-halaman berikutnya. Dalam doa iftitah beliau memuji, mengagungkan dan menyanjung Allah. Kemudian membaca ta'awudz, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan lirih atau tidak dikeraskan. Lalu membaca surat Al-Fatihah. Catatan saya, Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan Rasulullah SAW membacanya dengan lirih, tapi terkadang beliau membacanya dengan keras. Maka yang lebih utama adalah menggabungkan dua-duanya, kadang keras, kadang lirih,
tapi lebih banyak porsi lirihnya dibandingkan kerasnya. Kemudian membaca Al-Fatihah ayat demi ayat. Kemudian apabila selesai membaca Al-Fatihah, beliau mengucapkan amin dengan suara lantang dan panjang. Catatan saya, amin bisa dibaca amin hanya panjang hanya 2 harokat. Bisa dibaca dengan amin hanya juga panjang. Panjangnya seperti membaca minnya. Setelah itu membaca surat yang lain. Kadang-kadang Rasulullah SAW membaca surat yang panjang dan kadang-kadang membaca surat yang pendek. Boleh juga penggalan ayat, atau maksudnya hanya mengambil beberapa ayat dari surat, tidak harus utuh. Rasulullah SAW mengeraskan bacaan ayat pada waktu sholat subuh, 2 rakaat pertama sholat maghrib dan isya, dan beliau membaca ayat Al-Quran dengan lirih atau tidak mengeraskannya di waktu zuhur, asar, rakaat ketiga sholat maghrib, rakaat 3 dan 4 sholat isya. Saya kira ini sudah paham semua. Nabi SAW juga mengeraskan bacaan Al-Quran pada saat sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa atau minta hujan, dan sholat gerhana. Dibaca dengan keras. Meskipun gerhananya gerhana matahari. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau gerhana bulan keras, kalau gerhana matahari pelan. Tetapi Allah yang benar adalah gerhana matahari sekalipun, yaitu di siang hari, tetap membacanya keras. Nabi menjadikan 2 rakaat terakhir lebih pendek daripada 2 rakaat pertama, kira-kira separuhnya, atau kira-kira membaca 15 ayat, atau kadang-kadang pada 2 rakaat terakhir beliau hanya membaca Al-Fatihah saja. Jadi bisa dibaca sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya, 2 rakaat pertamanya panjang, di mana rakaat pertamanya lebih panjang daripada rakaat keduanya. Nanti rakaat 3 atau 3 dan 4-nya lebih pendek daripada 1 dan 2-nya. Bisa dengan sekedar Al-Fatihah langsung rukuk untuk rakaat 3 atau 3 dan 4. Kemudian apabila selesai membaca Al-Fatihah, Rasulullah SAW saktah atau diam sejenak. Setelah membaca surat selain Al-Fatihah, Rasulullah diam sejenak, lalu mengangkat kedua tangannya, lalu bertakbir, lalu rukuk. Ketika rukuk, Rasulullah SAW meletakkan 2 telapak tangannya pada kedua lututnya dengan merenggangkan jari-jari dan menekankan kedua tangannya pada kedua lututnya seakan-akan beliau menggenggam kedua lututnya. Rasulullah SAW merenggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya dan meluruskan tulang punggungnya dan meratakannya hingga andai kata dituangkan air di atasnya, niscaya air tersebut tidak akan jatuh dari punggungnya. Beliau rukuk dengan tumakninah sambil membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Dan kadang-kadang beliau membaca zikir yang lain seperti Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Pada waktu ruku dan sujud dilarang oleh beliau untuk membaca Al-Quran. Tetapi larangan ini sifatnya bukan larangan yang sifatnya tahrim atau haram, tetapi sifatnya makruh atau dibenci. Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tulang punggungnya dari ruku sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika berdiri i'tidal dan mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Dan terkadang beliau membaca yang lebih sempurna daripada bacaan itu, seperti menambahnya dengan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu Rasulullah SAW bertakbir sambil turun untuk sujud dan meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini perlu digaris bawah. Nabi meletakkan 2 tangan sebelum lutut. Tetapi ada pendapat yang lain bahwa Nabi SAW yang benar itu
lutut duluan baru tangan. Hadisnya adalah hadis yang terbalik dari sisi perawinya. Saya pengen bahas panjang sedikit ya. Rasulullah SAW mengatakan, janganlah seseorang sujud seperti unta. Bagaimana seperti unta itu? Ada riwayat, maka letakkanlah lutut duluan sebelum tangannya. Sebagian ulama hadis mengatakan itu perawinya terbalik dia ngomongnya. Harusnya letakkan tangannya dulu baru lututnya. Maka nanti di sini menghasilkan perbedaan pendapat ulama. Mana yang ditaruh dulu? Tangan dulu atau lutut dulu? Mereka berdebat, lalu mereka berkata, kalau begitu kita cek dulu. Unta itu kalau turun, tangan duluan apa lutut duluan? Cara ngeceknya gimana? Tanya penggembala. Yang mana tangan, yang mana lutut? Nah, maka penggembala kalau ditanya, mereka bilang semuanya kaki, nggak ada tangan. Jadi bagaimana? Maka intinya para ulama memang berselisih pendapat. Kita boleh mengambil salah satu dari keduanya, tapi harus konsisten di satu saja. Kalau mau lutut terus, nggak boleh berubah-berubah. Kalau tangan terus dan nggak boleh berubah-berubah. Kenapa nggak boleh berubah? Karena kalau berubah, satu di antaranya pasti salah. Tapi kalau konsisten, maka kalau ini dianggap benar terus. Kalau itu benar terus. Tapi kalau diganti-ganti, aku mau bijaksana dengan cara mengamalkan semua pendapat. Dalam kasus ini nggak boleh. Dan kasus ini harus salah satu saja dan terus konsisten. Karena kalau diubah-ubah, maka satu di antaranya mirip unta. Setiap kali berubah, salah satunya pasti mirip unta. Tanpa menyalahkan yang berbeda. Jadi kalau kita lutut duluan, di sebelah kita tangan duluan, tidak ada masalah. Rasulullah SAW bertumpu pada kedua telapak tangannya yang terbuka dan merapatkan jari-jarinya diarahkan ke arah kiblat. Ini juga diarahkan ke arah kiblat. Jadi bukan begini nanti sujudnya, tapi begini. Sikunya tetap mengubah, tapi ini semuanya ke arah kiblat. Bukan begini. Sebagian orang begini kalau sujud. Nanti insya Allah kita tunjuk satu orang suruh praktek. Beliau SAW menempatkan kedua tangannya sejajar dengan bahunya atau kadang-kadang sejajar telinganya waktu sujud. Kadang di dekat bahu, kadang di dekat telinga. Beliau menekankan hidung dan dahinya pada lantai. Makanya Rasulullah SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Rasulullah SAW mengatakan, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Alal jabhati, yaitu pada dahi, sambil juga menunjuk dengan menuju dahi sambil dengan hidungnya. Jadi beliau mengatakan 1 gitu. Menunjuknya jadi langsung 2 tapi maksudnya 1. Kemudian yang 2 dan 3-nya adalah 2 tangan, 4 dan 5-nya adalah lutut, 6 dan 7-nya adalah jari-jari kaki kanan dan kiri. Oleh karenanya Syekh Fauzan mengatakan, kalau ada orang sujud ininya sengaja nggak ditempelkan, bukan karena uzur, maka harus dikembalikan. Bila tidak dikembalikan maka batal salat, karena sujudnya dianggap tidak sah. Dan sujud adalah rukun salat. Kecuali kalau misalnya di sini ada luka terbuka, dia khawatir terkena dengan kuman, maka dia angkat hidungnya karena takut terinfeksi, maka tidak mengapa. Tapi bila biasa-biasa saja, maka hidung harus kena lantai. Dan kena lantai ini, boleh lantai itu karpet, boleh lantai itu sajadah. Kalau seandainya terhalang dengan sorban, maka tidak mengapa. Karena sebagian orang mengira kalau lantai betul-betul harus lantai. Jadi kalau dia sujud, sejadahnya disingkap dulu supaya kena lantai. Atau kalau ada
Sebagian orang mengatakan ibu-ibu kalau pakai mukena pas sujud itu mukenanya nggak boleh dia sujud di mukenanya. Jadi mukenanya harus ditarik, ininya harus kena sejadahnya. Ini juga pendapat yang tidak tepat. Yang penting ini nempel. Apakah nempel di sajadah atau nempel di mukena, sama saja. Kalau memang tidak boleh nempel jidat di mukena, kalau begitu rok mukenanya diangkat sekalian. Jadi lututnya aja yang kena di sajadah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yusibu anfahu minal ardi ma yusibul jadid. Sama sekali tidak ada sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya pada lantai sebagaimana dia menempelkan keningnya. Beliau SAW sujud dengan tumanina sambil mengucapkan subhanahu bil a'la 3 kali. Kadang-kadang beliau membaca doa dan zikir yang lain seperti subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nabi menyuruh kita bersungguh-sungguh dan serius membaca doa dalam sujud. Setelah selesai membaca doa dan zikir, kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya sambil takbir, lalu duduk iftirash. Itu bukan iftirosi, iftirosh yi, itu namanya iftirash. SY itu shin. Yaitu duduk di atas kaki kiri dengan tumanina. Sedangkan telapak kaki kanannya ditegakkan dan jari jemarinya dihadapkan ke arah kiblat. Dalam duduk di antara dua sujud ini, beliau mengucapkan Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Setelah itu beliau takbir dan sujud kedua seperti sujud pertama. Setelah sujud kedua, Rasulullah mengangkat kepalanya untuk duduk dengan sempurna di atas kakinya, yaitu duduk di istirahat hingga masing-masing kembali ke tempatnya, kemudian bangkit dengan bertekan pada lantai untuk masuk pada rakaat kedua. Bertekan itu maksudnya gini. Jadi dikepalkan tangannya ataukah dibuka telapak tangan. Yang penting ada tekanannya. Pada rakaat kedua ini Nabi SAW mengerjakan seperti yang dikerjakan pada rakaat pertama. Namun rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. Kemudian Rasulullah SAW setelah selesai dari rakaat kedua duduk tasyahud. Manakala sholat yang beliau kerjakan adalah 2 rakaat, maka beliau iftirash seperti duduk di antara 2 sujud. Demikian pula cara duduk beliau pada tasyahud awal pada sholat 3 rakaat dan 4 rakaat. Coba perhatikan. Sebatas yang disebutkan di sini, kalau sholatnya cuma 2 rakaat, seperti sholat subuh, qobliyah, tahiyatul masjid, maka nanti duduk tahiyat akhirnya adalah iftirash, yaitu duduk di kaki dan bukan di lantai. Tapi pendapat yang benar, dua-duanya boleh, tapi pilih salah satu. Sampai mana? Apabila duduk tasyahud, beliau letakkan telapak tangan yang kanan di atas paha yang kanan dan telapak tangan yang kiri di atas paha kiri. Beliau hamparkan tangannya yang kiri dan menggenggam yang tangan, lalu berisyarat dengan jari telunjuk yang kanan dan mengarahkan pandangan matanya kepadanya. Ini maksudnya si jari telunjuknya. Dan menggerakkan jari telunjuknya sambil berdoa. Beliau pernah bersabda, "Iya, jari telunjuk benar-benar lebih keras daripada bagi syaitan daripada besi." Beliau menggerakkan jari telunjuknya sebatas yang di sini. Ya. Digerakkan itu bukan begini, apalagi gini. Sebagian orang bikin Allah gitu. Yang benar adalah hanya getar. Kemudian Rasulullah SAW pada setiap 2 rakaat mengucapkan tahiyat, kemudian membaca salawat atas dirinya, baik pada tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Kalau di sini di buku ini, salawat itu berlaku untuk rakaat kedua maupun rakaat keempat, rakaat 2 dan 3. Tapi jumhur ulama rakaat 2 hanya sampai tasyahud, salawatnya enggak. Salawat ini disyariatkan kepada umatnya. Setelah itu beliau membaca doa yang macam-macam. Kemudian usai membacakan doa, Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi sambil menoleh ke kanan, juga Assalamualaikum warahmatullahi.
ke kiri. Dan terkadang pada ucapan yang pertama ditambah wa barakatuh. Sekarang satu di antara antum silakan maju. Lihat. Kenapa? Malu. Nah. Kamerain gimana caranya? Gimana? Dua-duanya. Sini Pak Yan. Hadap ke sana. Pertama beliau menghadap ke kiblat. Anggap sana kiblatnya. Kemudian pakai sutroh. Sutrohnya. Sutroh bisa tas, bisa atau yang lain. Supaya apa? Tidak ada yang melintasi orang ini sholat. Sudah. Kemudian beliau memulai dengan takbir. Allahu Akbar. Stop dulu. Angkat bisa dengan sejajar bahu, bisa sejajar telinga. Telinga kurang naik, lagi naik ke atas. Bisa telinga, bisa bahu. Kemudian meletakkan tangan keduanya di dada. Saya kira antum sudah tahu tangan kanannya yang di atas. Dan tidak perlu diputar, karena memang tidak ada syariat memutar. Allahu Akbar. Di mana orang menganggap paling bagus itu kanan duluan baru kiri. Karena tidak mungkin kirinya di atas, maka diputar lagi. Kemudian membaca iftitah. Iftitahnya nanti. Kemudian membaca ta'awudz. Ta'awudznya nanti. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Fatihah. Setelah itu surat. Setelah surat, maka beliau rukuk dengan mengangkat sedikit dengan mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Setelah itu rukuk dengan membuka jari jemari ditaruh di atas lutut. Gimana lutut? Kayaknya paha semua ya. Jari jemarinya dibuka di lutut seolah-olah menggenggam lutut. Tadi sudah dibilang seolah-olah menggenggam lutut dengan punggung yang diratakan, sehingga kalau seakan-akan ditaruh di atasnya ada air, maka airnya nggak tumpah. Coba miring-miring Pak, pegang betisnya, kalau ditaruh di sini dia bisa tumpah. Maka yang benar diratakan punggungnya, sehingga kalau ditaruh di atasnya air, maka air itu tidak akan tumpah. Sambil membaca doa atau zikir rukuk Subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali, dan tidak membaca Al-Quran karena dilarang. Setelah itu beliau bangkit Sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat tangan, lalu meletakkan tangannya ke tempat semula. Tempat semulanya yang mana? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tempat semula itu adalah waktu belum sholat. Waktu belum sholat tangannya di mana? Waktu belum sholat. Berarti begitu. Ada yang mengatakan sebelum sholat itu sebelum dia ruku. Sebelum dia ruku di mana tangannya? Di dada. Maka kalau antum melihat ada orang sebagian setelah ruku kembalinya ke samping, ada juga yang kembalinya ke dada, insya Allah dua-duanya boleh. Tapi pilih salah satu saja. Setelah itu beliau sujud dengan sedikit-sedikit, dengan meletakkan tangan duluan, baru lututnya. Bangkit dulu Pak. Jangan langsung, sedikit-sedikit. Meletakkan tangan, baru kemudian lutut. Boleh juga lutut dulu, baru tangan. Tapi kalau antum mau milih, makanya salah satu dan jangan pernah diganti-ganti. Saya lebih banyak yang tangan dulu. Setelah itu sujud dengan meletakkan 7 anggota badan. Jidat dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 jari kaki. Ya, 2 jari kaki. Di mana? Coba Ian bangkit. Putar badannya. Buang sutranya.
di mana jari kakinya atau telapak kakinya dua-duanya dirapatkan. Jangan dibuka. Coba buka. Besar-besar. Jangan dibuka begini. Apalagi kalau antum pakai sarung tapi dalamannya nggak ada. Bisa hilang dia nanti. Maka ditutup. Ini sujud. Dalam keadaan antara paha dengan perut tidak terlalu jauh. Coba bikin jauh. Tapi tidak pula terlalu dekat. Bikin dekat. Agak kuat ya. Kayak handle perut. Ya. Tapi tengah-tengah. Yang nyaman. Setelah itu duduk di antara dua sujud dengan cara kaki kanan ditegakkan. Bisa enggak? Ya. Dan jari jemarinya diarahkan ke kiblat, sedangkan kaki kirinya diduduki. Ini disebut dengan duduk iftirash. Apa namanya? Iftirash. Setelah itu sujud lagi yang kedua. Tadi membaca sebuah apa tadi? Ini lupa. Allahumma firli warhamni wajburni dan seterusnya. Boleh juga yang ringkas Rabbi firli. Setelah itu sujud yang kedua dilakukan sama seperti tadi. Baik laki-laki maupun perempuan, ketiaknya dibuka. Tadi kita sudah kasih tahu jari telapak tangannya hadapnya ke kiblat, jari-jarinya. Ketiaknya dibuka karena Rasulullah SAW disebutkan beliau kalau sujud maka kami bisa melihat ketiak beliau yang putih. Ketiak beliau yang putih bukan karena soal warna putihnya saja, tetapi karena memang tidak ada bulu ketiaknya. Kemana bulu ketiaknya? Dicabuti. Karena memang demikian sunnahnya. Setelah itu bangkit, duduk. Ini disebut dengan duduk istirahat. Balik. Duduk istirahat, kemudian bertumpu. Bisa dengan kepal tangan, bisa dengan membuka tangan. Setelah itu bangkit ke atas. Lalu kerjakan seperti yang tadi. Sebagian ulama mengatakan tidak pakai tumpu. Berarti kembali ke sujud. Sujud kedua. Sebagian ulama mengatakan duduk istirahat seperti tadi tidak disukai kecuali memang butuh. Kalau dia butuh, misalnya kakek-kakek atau misalnya orang sakit, coba butuh kayak mana Pak? Bangkit Pak. Bangkit. Nah dia butuh istirahat dulu gitu. Kecapean, baru berdiri lagi. Kalau memang demikian dibutuhkan, silahkan. Sebagian ulama memakruhkan, tapi saya lebih cenderung boleh-boleh saja. Kalau memang mau. Anggaplah tidak pakai istirahat. Berarti dari sujud bangkit tak pakai istirahat. Allahu Akbar. Berarti tidak ada duduknya tadi. Kerjakan seperti yang sama. Lalu ibaratnya sudah tasyahud akhir. Ya, langsung tasyahud akhir. Coba balik. Kasihan ini. Putar-putar. Ini duduk iftirash. Yang tadi disebutkan juga berlaku untuk tahiyat akhir salat subuh atau yang 2 rakaat. Dalam mazhab Hambali demikian. Dalam mazhab Syafi'i tawarruk, yaitu sebagaimana yang banyak dikerjakan orang, letakkan duduknya di lantai. Ini namanya apa? Tawarruk. Ya. Saya bilang tawarruk. Ya. Adapun rakaat 3 dan 4 maka duduknya tawarruk. Ada mazhab Hanafiyah mengatakan semua duduk apapun dalam sholat. Kalau saya tidak terbalik ya dengan Malikiyah, semua duduk pokoknya iftirash. Dalam Malikiyah semua duduk tawarruk. Adapun Syafi'i kalau tahiyat akhir sebelum salam semuanya iftirash. Mau rakaat 2, mau rakaat 3 rakaat, mau 4 rakaat, mau 2 rakaat. Kalau mazhab Hambali mereka merinci, kalau tasyahudnya cuma 1 maka iftirash. Kalau tasyahudnya 2 maka iftirash dulu baru tawarruk. Di situ letak bedanya. Sudah, jazakumullah khairan.
Letak bedanya adalah, balik lagi. Letak bedanya mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i, pokoknya duduk yang mau salam itu tawarruk. Pokoknya ini duduk sebentar lagi mau salam, maka di lantai. Kalau mazhab Hambali 2. Tasyahudnya berapa? 1. 1 berarti iftirash. Oh 2. Kalau 2 berarti iftirash, lalu tawarruk. Makanya nanti kalau dibilang 1 berarti sholat subuh di kaki menurut Hambali. Tapi menurut Syafi'i di lantai. Adapun bacaan-bacaannya nanti insya Allah sambil membaca rukunnya. Ada pertanyaan? Pembedaan seperti itu nggak pernah saya ketemu. Kalau memang sudah konsisten dengan pendapat Syafi'iyah, Syafi'iyah. Kalau Hambaliyah, Hambaliyah saja. Dengan saling menghormati. Tidak ada kalau sunnah tawarruk, kalau wajib iftirash. Pembedaan seperti itu malah saya baru dengar dari antum. Lagi nanti aja setelah kalau udah gini. Witir, kalau mau kerjakan 3 rakaat bagaimana caranya? Ada 2 pekerjaan. Boleh 2 tambah 1, boleh 3 sekaligus. Yang penting kalau 3 sekaligus tidak dibuat seperti maghrib. Ada sebagian ulama, bahkan guru saya mengatakan dibikin kayak maghrib pun tidak apa-apa. Karena larangan membuatnya seperti maghrib, larangan yang dhaif. Larangan yang lemah. Maka kita buat saja semuanya ya. Kalau dibikin witir 3 rakaat itu semuanya langsung tasyahud cuma 1, berarti duduknya kalau ikut Hambali iftirash, kalau ikut Syafi'i tawarruk. Selesai. Mau pilih yang mana terserah. Kalau mau dibikin seperti maghrib berarti Syafi'i maupun Hambali sama saja. Tawarruk dulu, iftirash dulu baru tawarruk. Karena maghrib, dalam kasus maghrib Syafi'i Hambali sama. Dalam kasus Isya Hambali Syafi'i sama. Jadi bubar. Kalau seandainya dibikin 2-1, ya sudah sama juga. Mau Syafi'i berarti semuanya tawarruk. Kalau ikut Hambali berarti semuanya iftirash. Apa? Tadi sudah disebutkan, tapi mungkin pas praktek saya lupa. Ketika seseorang sedang berdiri, maka matanya ke tempat sujud. Tadi ada disebutkan, Rasulullah SAW mengarahkan pandangan matanya ke lantai. Saat duduk, saat ruku, maka pandangan ke tempat sujud. Waktu berdiri, pandangan ke tempat sujud. Waktu ruku, pandangan ke tempat sujud, bukan ke kaki, bukan ke lutut, bukan ke jari-jari lagi gini-gini. Ya. Adapun waktu tasyahud, maka dilihat si telunjuknya, mata ke telunjuk. Itu disebut dengan duduk iq'an. Duduk di atas tumit seperti itu namanya duduk iq'ah. Dan duduk iq'ah diperbolehkan untuk duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud, duduk iq'ah. Coba perhatikan. Lihat. Ini namanya duduk iq'ah. Apa namanya? Pakai kof.
iq'a. Itu duduk di antara dua sujud. Dan maka jangan dibikin untuk tasyahud. Ada iq'a yang boleh seperti tadi. Ada iq'a yang terlarang. Hati antum susah ya. Iq'a yang terlarang, kakinya dilebarkan ke samping dua-duanya. Itu namanya iq'a anjing. Waktu sujud ketiak dibuka kecuali kalau sedang berjamaah dan kecuali imam tetap. Yang jangan dibuka adalah makmum, karena makmum satu dengan yang lain kalau semua buka maka akan berkelahi. Lihat aja. Kenapa saya? Praktek saya pribadi lebih banyak praktek pakai duduk istirahat. Lebih banyak prakteknya duduk istirahat. Tapi kalau orang tanya, maka kalau antum butuh silakan. Kalau antum butuh, misalnya karena capek, tua, atau ya pengen begitu istirahat dulu sebelum bangkit, maka silakan. Ada lagi? Kalau kita apa? Sutroh tetap berlaku meskipun sholat sendiri. Sutroh tetap berlaku meskipun sholat sendiri, karena itu sifatnya adalah mengikuti sunnah, bukan semata-mata karena ada orang tidak ada orang. Maka sholat di kamar sendirian tetap disunnahkan pakai sutroh, dan hukumnya sunnah. Kecuali mengikuti pendapat buku ini hukumnya wajib. Jarak kita dengan sutroh kira-kira 3 hasta. 1 hasta mulai dari jari tengah sampai siku. Milik orang dewasa yang panjangnya sedang. 3 hasta. Dan tidak perlu ngukur gini-gini. Ya. Kira-kira saja di mana antum kira-kira sujud, ya segitulah kira-kira. Tadi Mas. Setelah ini tidaklah sunnah membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Ada ketika Rasulullah SAW sedang sholat jamaah, ada seorang sahabat setelah Rabbana walakal hamdu dia tambahin sendiri hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lalu kemudian Rasulullah SAW berbalik dan bertanya, siapa tadi yang bilang hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Maka yang mengucapkan tadi mengaku. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, saya lihat 70.000 malaikat berlomba-lomba untuk mengaminkannya. Boleh subhanakallahumma, bacaan sujud boleh subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli, boleh subhanarabbiyal a'la, boleh subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Sudah? Mana yang betul? At-tahiyatu lillah atau asyhadu an la ilaha illallah? Syekh Shalih Fauzan berkata boleh dua-duanya. At-tahiyatu lillah karena lafaz tentang tahiyat akhirnya Rasulullah atau tasyahudnya Rasulullah itu menggunakan kata dan. Contoh, ibu memasak dan mencuci, berarti memasak dan mencuci terjadi bersamaan. Kalau ibu memasak lalu mencuci, kemudian mencuci, berarti ini dulu baru itu, ya kan? Nah Rasulullah SAW disebutkan
Apabila duduk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanan dan telapak tangan kiri di atas tangan kiri, dan beliau hamparkan yang tangan kiri tapi menggenggam yang kanan dan berisyarat dalam lafaz hadis yang asli dan menunjukkan bersamaan. Tetapi boleh juga asyhadu an la ilaha illallah, karena tunjuk itu adalah bentuk persaksian. Karena orang kalau disuruh syahadat dia akan begitu, asyhadu an la ilaha illallah. Makanya orang kalau foto-foto di zaman ini gimana? Ada bendera ISIS kan? Terus dia gini kan? Sehingga dikira kalau gini berarti anggota ISIS. Maksudnya itu apa? Maksudnya bersaksi, saya bersaksi, saya bersyahadat gitu. Maka asyhadu an la ilaha illallah juga boleh. Syekh Shalih Fauzan bilang mau ini mau itu boleh. Tapi saya lebih banyak praktek at-tahiyatul lillah. Gitu. Lanjutkan tadi kalau nggak konsisten boleh? Iya, jamaahnya. Boleh. Bentar dulu. Saya mau. Sudah ya? At-tahiyatul lillah boleh? Boleh at-tahiyatul asyhadu an la ilaha illallah. Ini Hamidul Majid memang begitu harusnya. Kalau membaca sholawat maka sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Memang begitu. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Yang saya maksud itu adalah kalau duduk yang rakaat 2 itu perlukah sholawat ataukah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah saja? Maka ada khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama hanya sampai syahadat saja. Sholawat dibaca nanti di tahiyat kedua, tahiyat akhir. Sudah. Bacaan ruku atau sujud bolehkah lebih dari 3 kali? Jawabannya boleh. Khususnya manakala imamnya agak lama. Enggak ada. Adakah maksimal? Enggak ada. Boleh subhanallah a'la, subhanallah a'la, subhanallah a'la, subhanallah. Kalau memang lama. Tapi tadi perlu diperhatikan, di dalam sujud disunahkan untuk memperbanyak doa. Maka tidak masalah juga dan mungkin bahkan lebih baik kalau subhanallah a'la, subhanallah a'la, subhanallah a'la, kemudian membaca doa-doa yang disyariatkan atau diajarkan Rasulullah dalam sujud. Karena Rasulullah SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa'aktsir du'a. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah sujud, perbanyaklah doa ketika sujud. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.